Sekolah minggu paling Yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahut, tralalala, tralalala, tralalala. Sekolah minggu paling Yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahut. Halo adik-adik semua. Waduh, semuanya sudah semangat ini untuk ibadah online ya. Nah, hari ini Bu Juni mau kalian semuanya berdiri sambil olahraga dan sambil belajar. Nah, apa yang mau kita lakukan? Sekarang coba nih, ada Koyoses. Ya, Halo. coba dulu ikutin apa yang dia lakukan. Silakan Koyoses. Kita mau nyanyi yuk adik-adik. Tapi kita belajar dulu notnya. Yuk. Do. Ayo Kak, sama-sama. Pakai gerakannya tadi. Oh. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mantap. Yuk, sekarang kita nyanyi. Do, itulah dosamu, relakan hatimu, Minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dan masuk, dosamu dihapuskan. do, itulah dosamu, relakan hatimu, Minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dan masuk, dosamu dihapuskan. Oke. Ya, kita akan menyanyi lagi ya. Kita sudah belajar tadi not, sekarang kita mau mengucapkan kalau Bapak itu sangat baik ya, memberi kekuatan, kesehatan bagi kita dan juga memberikan apa? Sukacita. Ya. Ayo kita nyanyikan lagu Bapak Kau Sungguh Baik. Bapakku baik, Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini. Bapakku baik, Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari
Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur di mana Tuhan tetap menuntun kami sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan juga mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, supaya hati kami mengerti dan bahkan hati kami bersukacita di dalam kami ibadah pada saat ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk. Aduh, pasti kalian hari ini seneng ya. Ada yang susah nggak? Hah? Ada yang susah? Oh, jangan ada susah-susah. Karena ada siapa ya? Tuhan Yesus memberi sukacita kepada kita. Adalah sukacita di dalam hatiku dan hati kamu. Yuk kita nyanyikan lagi ya. Ada sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan ada di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan ada di dalamku. Adalah sukacita, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan ada di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan ada di dalamku. Oke, ya sekarang kita udah bersukacita. Kita akui Tuhan Yesus sungguh hebat dan Tuhan Allah kita yang menciptakan segalanya. Ya, kita mau pengakuan iman. Yuk, semua siap ya? Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menuntun hidupku. Oke, sama-sama kita ucapkan yel-yel kita. 1, 2, ya. Bersama Yesus, aku bisa. Yes, yes, yes. Ya, hebat anak-anak semuanya. Sekolah minggu ke lapang, rumahku dan rumahmu, belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus, sayang kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini. Sekolah minggu ke tapang, rumahku dan rumahmu, belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus, sayang kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan. Kita mau bertumbuh di dalam firman Tuhan. Siapkan hatinya ya.
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kembali kita berjumpa untuk bersama-sama mengikuti kebaktian sekolah minggu online. Nah, seperti Ibu Nani saat ini berharap kalian juga semua yang ada di rumah, baik anak-anak maupun orang tua semua dalam keadaan sehat-sehat. Oke? Sebelum kita memulai kebaktian kita, baiklah kita berdoa dulu. Lipatkan tangan kalian, pejamkan mata kalian, dan tundukkan kepala kalian. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami datang kepadamu. Kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Kami boleh selalu sehat dan juga bahagia serta nyaman selama di rumah saja. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Hadirlah Engkau bersama kami ya Tuhan. Kuasailah kami. Berilah kami konsentrasi dan pemahaman yang baik, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu ini. Sembunyikan dia di balik salib-Mu. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Amin. Nah, anak-anak sekalian, masih ingat cerita-cerita yang sudah disampaikan beberapa minggu lalu? Waktu Ibu Ika cerita. Ibu Ika cerita tentang apa? Kalian ingat? Tentang keluarga Bapak Yakub. Bapak Yakub mempunyai berapa anak? 12 anak laki-laki. Nah, di antara 12 anak laki-laki ini ada seorang anak yang cukup istimewa bernama Yusuf. Yusuf ini anak ke-11 dari anaknya Pak Yakub ya. Nah, kalian harus tahu ya bahwa Yusuf ini bukan Yusufnya ayah Yesus, bukan ya. Bukan, karena Yusuf yang ini lahir jauh sebelum kelahiran Tuhan Yesus ya. Nah, Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya. Dia pernah diberikan jubah yang sangat indah. Bukan sangat indah, ditulis di dalam firman Tuhan tuh maha indah. Jadi bagus banget gitu ya, keren banget gitu ya, megah. Nah, itu yang diberikan untuk Yusuf. Sehingga menimbulkan rasa iri di dalam hati kakak-kakak yang lain ya. Nah, lalu minggu lalu Ibu Wiwi cerita tentang mimpinya Yusuf, ya kan? Nah, kalau kita sedang tidur, kita merasa berada di dalam satu cerita, satu peristiwa, dan seakan-akan kita mengalami semuanya itu. Nah, itu yang disebut mimpi, ya. Begitu juga yang dialami oleh Yusuf saat itu. Yusuf bermimpi dan dengan jujurnya dia menceritakan semuanya apa adanya kepada saudara-saudaranya, juga kepada ayah dan ibunya. Nah, di situ kakak-kakaknya tambah membenci dia. Kakak-kakaknya menganggap dia tuh sepertinya sombong ya gitu, maunya dihormatin, maunya
dianggap paling hebat, seperti itu kira-kira ya. Jadi kakak-kakaknya sudah menyimpan kebencian kepada Yusuf. Terlebih Yusuf disayang ya sama papahnya ya, lebih disayang daripada anak-anak yang lain. Jadi seperti itulah. Nah, pada suatu hari Yusuf disuruh sama Bapak Yakub untuk menyusul kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan domba dan kambing mereka di padang rumput ya. Nah, dengan patuhnya Yusuf langsung berangkat dan pergi. Nah, ketika dalam perjalanan menuju untuk menjumpai kakak-kakaknya, dari kejauhan kakak-kakaknya sudah melihat Yusuf ini ya, sudah kelihatan gitu. Nah, mereka udah mulai, tuh dia tuh, si tukang mimpi datang gitu ya. Mereka kan nggak suka sama Yusuf, jadi mereka mengejek-ngejek Yusuf lah, seperti itu. Nah, Yusuf datang dengan jubahnya yang indah lagi, dengan bajunya yang keren itu yang dikasih sama papahnya ya. Jadi mereka udah sebel banget gitu ya. Mereka iri, mereka benci gitu sama si Yusuf ini. Nah, waktu Yusuf datang, mereka, mau ngapain kamu? Hai si tukang mimpi gitu. Nah, dengan rame-rame disergap si Yusuf, dibuka bajunya, dibuka jubahnya yang maha indah itu, dilepaskan dari dia. Lalu Yusufnya dimasukin ke dalam sumur yang kering. Mungkin kalian gak pernah melihat sumur ya. Sumur itu adalah sebuah lubang yang digali sampai dalam, sampai menemukan mata air. Jadi kalau orang-orang membutuhkan air, bisa mengambil air itu dari dalam sumur ini gitu ya. Seperti itu sumur ya. Nanti kalau sudah tidak menghasilkan air lagi, dia akan mengering dan sumur ini sudah tidak terpakai lagi. Nah, ke dalam sumur kering inilah Yusuf dimasukin, dilempar. Kejam sekali ya saudara-saudaranya, karena iri dan benci mereka sudah melupakan kasih kepada saudaranya. Mereka sudah berdosa, mereka kejam sekali. Nah, ketika itu mereka makan, habis cemplungin si Yusuf ke dalam lubang sumur itu, mereka makan sama-sama. Gak lama kemudian lewatlah serombongan pedagang yang akan menuju ke Mesir ya. Nah, di situ mereka punya pemikiran yang luar biasa. Mereka mengangkat Yusuf dari sumur itu, menjualnya kepada para pedagang itu untuk dijadikan budak ya. Harganya waktu itu 20 sikal perak, itu mata uang yang berlaku pada masa itu ya, dijual. Nah, setelah pedagang itu pergi membawa Yusuf, baju jubah indah, maha indah yang ditinggalkan itu, yang dilepaskan dari tubuhnya Yusuf itu, dicelupkan ke dalam darah dari seekor kambing yang mereka sembelih. Jadi mereka potong kambing, diambil darahnya, dipercik-percikkan, dilumur-lumuri ke jubahnya Yusuf. Nah, ketika pulang ke rumahnya, mereka menyerahkan baju itu kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Masih ingat? Namanya Bapak Yakub ya. Nah, Bapak Yakub melihat, wah ini benar jubahnya Yusuf yang saya berikan gitu ya. Kok berlumuran darah? Langsung ayahnya ini menjadi sedih sekali, karena dia mengira Yusuf ini sudah mati karena jubahnya yang berdarah-darah. Pak Yakub ini mengira Yusuf ini dimakan binatang buas dan sudah mati. Jadi ayahnya ini sedih sekali, dia merasa begitu kehilangan ya. Nah, tega sekali ya mereka berbohong kepada ayah sendiri. Mereka sudah berdosa dan Tuhan sangat tidak suka akan kebohongan. Oleh karena itu, mulai sekarang kita belajar ya untuk tidak lagi berbohong. Kita
belajar untuk selalu bicara jujur seperti Yusuf. Ya, Yusuf cerita apa adanya. Dia tidak mengarang-arang tentang mimpi yang dialami, tapi dia akhirnya jadi dibenci sama saudara-saudaranya. Nah, lalu ketika ayahnya bersedih, bagaimana dong nasibnya si Yusuf ini? Jangan khawatir, karena Tuhan sudah berjanji akan menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, begitu juga dengan Yusuf tentunya, ya. Tuhan akan menyertai Yusuf. Kita akan tahu ceritanya di minggu depan. Nah, kalau di dalam firman Tuhan yang sudah berulang-ulang kita hafal beberapa kali, itu ada dalam Ibrani 13 ayat 5c. Di situ dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena Tuhan yang berfirman, kata aku ini sebenarnya adalah Tuhan. Ya, engkau kita bisa ganti dengan nama kita masing-masing. Dalam hal ini, dalam cerita ini tentunya Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan Yusuf. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan Ibu Nani. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan Pinpin. Tidak akan meninggalkan Angel. Tidak akan meninggalkan Eka. Tidak akan meninggalkan kita semua. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu selalu ditepati. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, itu yang kita dapat dari cerita hari ini, yaitu kita harus menjadi anak yang taat. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada orang tua kita di rumah, ya. Jangan pakai alasan macam-macam. Jangan pakai alasan capek lah, mau tidur dulu lah. Kalau misalnya papa atau mama meminta kamu melakukan sesuatu, ya. Nah, juga dari pelajaran hari ini kita mendapat satu pelajaran bahwa adalah berdosa kalau kita berbohong, ya. Kakak-kakaknya Yusuf itu berbohong kepada ayah mereka. Itu berdosa. Juga satu lagi pelajaran yang kita dapat adalah bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji kalau kita percaya kepadanya, ya. Ibu Nani percaya bahwa kalian semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berjanji tidak akan meninggalkan kita. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa teman-teman kita yang akan mencoba untuk menghafal ayat dari Ibrani 13 ayat 5c ini. Kita dengarkan bersama, ya. Ibrani 13 ayat 5c. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan Michael. Ibrani 13 ayat 5c. Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan Ciko. Ibrani 13 ayat 5c. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan Mafel. Nah, bagaimana? Kalian sudah dengar tadi? Ada teman kamu yang mencoba menghafal ayat hafalan kita dari Ibrani 13 ayat 5c. Minggu depan siapa lagi yang mau kirim ya videonya, supaya kalian bergantian bisa tampil di dalam video kebaktian sekolah minggu khusus. Oke? Nah, sekarang kita udah selesai dengan firman Tuhan hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa menutup kebaktian kita hari ini.
lipatkan tanganmu, pejamkan matamu, tundukkan kepalamu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami baru selesai mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami supaya menjadi anak yang taat kepadamu, juga kepada orang tua kami. Kami juga mau saling mengasihi. Tolonglah kami supaya kami tidak berbohong lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian. Kami percaya Tuhan senantiasa menepati janji-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anakku semua. Sampai jumpa lagi minggu depan. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan ya. Nih, Bu Juni bawa amplop ini. Ingatkan kita kalau kita bisa mengucap syukur lewat pujian dan juga untuk memberikan persembahan. Tanda terima kasih kita di dalam Tuhan. Ya, amplop ini bisa dipergunakan untuk kalian juga bisa kumpul uangnya. Nanti setelah kita mulai ibadah kamu bawa. Dan juga nanti bisa ditransfer. Mama, papa tahu ya. Oke, seperti yang ada di bawah ini. Oke, kita memberikan persembahan. Kita mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji, apapun yang terjadi, kita tetap berjanji, kita mau menjadi murid yang setia. janjinya dalam hidup kita, seperti yang sudah kita dengarkan firman tadi. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Seperti biasa, kita juga berdoa sapaan. Kamu tahu doa sapaan itu apa? Ya, mendoakan yang pemerintahan, warga, atau semuanya. Banyak yang didoakan ya. Ayo, sekarang kita berdoa persembahan dan doa sapaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami bisa sampai pada saat ini karena kebaikan Tuhan Yesus. Kami sehat dan kuat, itu juga karena kekuatan kesehatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami dan perlindungan Tuhan yang sungguh istimewa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan kami, berkatilah ya Tuhan Yesus, supaya persembahan kami ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami. Ya Tuhan, kami memohon supaya Tuhanlah yang melawat ataupun Tuhan juga yang bekerja untuk negeri kami ini. Tuhan tahu masih di dalam negeri kami ini masih juga ada masalah, yaitu masalah COVID-19. Tuhan tolong supaya Tuhan bekerja, nyatakan mujizat Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang sakit kena COVID-19 ini supaya mereka sembuh ya Tuhan Yesus. Buat presiden kami juga Tuhan, beri kekuatan, kesehatan, penjagaan yang daripada Tuhan. Begitu ya juga Tuhan Yesus
keluarga, bahkan juga teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, dan teman-teman kami yang lainnya juga Tuhan Yesus, jagai mereka, beri kekuatan kesehatan. Gereja kami juga Tuhan tolong supaya gereja kami juga tetap bisa melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita sudah selesai ibadah, dan Bu Juni ingatkan untuk kita semuanya ya adik-adik ya, tetap sabar di rumah ya, terus rajin untuk cuci tangan, kemudian kalau keluar pun keluarnya yang pada waktunya aja ya, kalau ada yang perlu, dan jangan lupa